Oke guys, sekarang kita akan bahas sedikit tentang CPU komputer dipasang di area kiprok ya. Jadi nanti ini rencana saya taruh di bawah. Ini untuk rangkaian sambungannya paralel ya. Jadi saya sambung kipas CPU, kemudian voltmeter ya, kabel voltmeter di sini. Kemudian kabelnya si holder ya, ini buat ngecas handphone. Jika teman-teman buat nge-grab mudik ataupun perjalanan jauh, ini sangat penting ketika handphone ngedrop ya. Ini saya sambungkan ke sini, nyambung ke sini ya. Jadi sini ada 3 kabel ya. Ini nanti saya taruh di sini. Ini saya jelaskan untuk skemanya. Jadi plus ke plus, min ke min ya kabelnya ya. Ini saya solder ya. Teman-teman harus pakai solder ya, supaya lebih kuat. Baru nanti disolasi. Ini sementara saya ikat ini buat contoh video. Nanti saya rapikan ke sini setelah saya pasang saklar khusus ya. Kalau untuk kunci rahasia yaitu pada bagian sini guys. Ini pakai saklar gerenda. Jadi ketika ini dijebol pun dia tidak akan connect. Itu udah saya bahas. Sekarang kita bahas pendingin kiprok. Apakah bekerja atau tidak, apakah menyala atau tidak ya. Jadi nanti ini menyala tiga-tiganya. Ya, ini buat ngecas handphone. Ini buat pendingan CPU. Kemudian ini buat deteksi arus kiprok ataupun aki ya. Nah, ini bracketnya nih guys. Ini pakai plat ya. Kemudian pakai tali tis ya, diikat. Ini kuat. Jadi bukan pakai lem ya. Ini saya desain seperti ini guys. Supaya di sini LCD, sini LCD ya. Nah, ini kabelnya di sini guys. Ini saya pakai gunakan kabel original handphone ya, charger ya, yang udah rusak nggak kepake. Dia disambung dua-dua ya. Dua-dua, yang penting pahamin plusnya ya, jangan sampai salah. Nah, ketika ini tempelin maka dia akan bekerja ya. Jadi apakah itu boros ke aki bang ya. Jadi diperlukan ini saat kita perjalanan jauh. Jadi ketika kita sudah jalan 1 jam ya, otomatis kiprok ini panas, maka tinggal dinyalakan ceplek ya, seperti itu. Jadi jangan dinyalakan tiap kita jalan, nanti akinya yang cepet tekor ya guys. Jadi kalau pada saat jalan itu ya arus dari kiprok itu pengisian bisa keambil oleh si komponen 3 ini. Nah, sekarang coba kita colokin. Ini yang min udah saya tancepin, udah saya baut ya. Ini yang plus belum ya. Jadi buat contoh dulu, kita tempelkan dulu ya. Nah, dia berputar, dia nyala, aki 12 ya. Berputar ya, 12. Ini pun nyala tuh. Kita lepas. Ya, seperti itu. Jadi kita nanti ditambahkan saklar khusus ya. Jadi kita tidak ngambil ke kabel bodi motor supaya menghindari konsleting ya. Sebenarnya ini bisa dibikin simpel ya, yaitu kita ambil jalur kontak semua. Cuman nanti resikonya ada beberapa komponen yang ini konslet, nggak kuat panas, ataupun ini nanti yang lain ikut trouble. Makanya saya buat jalur khusus melalui aki langsung. Jadi ketika ada komponen yang konslet ataupun rusak, maka yang rusak itu pada bagian ini aja, kabel jalur ini. Jadi tidak merusak kabel bodi khusus motornya ya, seperti itu. Untuk rangkaian di sini udah saya jelaskan, paralel plus plus ke min min ya, pokoknya jadiin satu. Jangan dibuat seri. Kalau yang seri udah saya praktekkan waktu di landai ya. Kalau seri dia tidak akan mau menyala ya, tidak akan mau menyala karena ini CPU ini dia rumusnya min min plus plus ya. Ini pun sama, min min ini plus plus ya. Jadi tidak boleh rumus seri, tapi rumus paralel. Itu ada di ilmu pelajaran IPA ya. Nah, ini udah berfungsi semua. Jadi kita akan merakit tombol ya. Nanti saya buatkan videonya lagi setelah jadi rapi ya guys. Ini saklarnya kita ambil dari kipas angin yang duduk ya. Jadi di sini ada 10 ampere dan 250 volt AC ya. Jadi tahan bakar ya. Ini pakai saklar listrik kategorinya ya. 10 apa 16 ampere ini ya. Jadi tahan panas ya. Oke, semoga jelas. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih ya.